Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Maka nikmat yang Allah berikan sungguh nikmat yang banyak yang kita tidak akan mampu menghitung nikmat tersebut. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah Islam yang menunjukkan kepada kita jalan yang hak, jalan yang terang, jalan yang tidak ada lagi keraguan di dalam jalan tersebut. Maka kewajiban kita mengikuti jalan tersebut sebagai jalan keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada pembahasan lanjutan dari Daulah Abbasiyah. Kita masuk ke pertemuan yang ke-24. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang beberapa karakteristik dari fase yang kedua dari Daulah Abbasiyah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kelanjutan kebangkitan ilmiah dan kemajuan peradaban. Kalau waktu memungkinkan akan kita lanjutkan sedikit tentang tenggelamnya kaum muslimin dalam kemewahan pada periode kedua dari Daulah Abbasiyah ini jika memungkinkan. Kita mulai dulu dari karakteristik yang ketiga dari fase yang kedua dari periodisasi Daulah Abbasiyah. Kita baca bismillah, qala muallif istimrarun nahdhu al-ilmiyah wal izdihar al-hadari. Kelanjutan kebangkitan ilmiah dan juga kemajuan peradaban. Mu'allif kemudian mengatakan yu'addu asrul Abbasi ats-tsani asrul dhahabi lil harakah al-ilmiyah wal izdihar al-hadari. Penulis mengatakan bahwa bisa dikatakan bahwa periode yang kedua atau fase yang kedua dari Daulah Abbasiyah itu adalah periode keemasan, zaman keemasan. Zaman keemasan bagi gerakan ilmiah dan juga zaman keemasan bagi kemajuan peradaban. Haitsu kanat manahijul ulum qad tabalwarat. Hal itu karena metode-metode dari ilmu pengetahuan itu telah berkembang. Metodenya telah ditemukan, pondasi-pondasinya telah ditemukan. Jalan-jalannya itu kemudian sudah mulai kelihatan. Wa madarisuha qad tahaddadat. Begitu juga kemudian madrasah-madrasahnya telah ada. Madrasah-madrasah yang dimaksud itu adalah mirip seperti madhab-madhabnya dari setiap keilmuan itu nampak. Sebagaimana kita tahu misalkan dalam fikih nanti ada fikih madhab yang 4. Begitu juga tafsir nanti mereka punya madhab-madhab tertentu. Kemudian juga setiap ilmu pasti nanti juga memiliki madhab-madhab tertentu yang akan berbeda ciri khasnya antara satu dengan yang lainnya. Maka pada fase ini keilmuan itu sampai pada titik tersebut dan mereka berarti maju pada masa tersebut. Kemudian mu'allif melanjutkan fakana bidzalika ita'uha zakhiran fi mukhtalifil ulumi wal mayadin. Karena itu sumbangsih yang diberikan oleh ilmu pengetahuan pada masa tersebut itu zakhiran, banyak dan kaya. Sumbangsihnya itu besar. Jasa yang diberikan itu kemudian sumbangannya itu besar dalam berbagai ilmu dan juga dalam berbagai bidang, sehingga umat Islam pada masa itu kemudian mendapatkan kemajuan. Kemudian fa ila janibil ulama wa tullabil ilmi alladzina hamalul ab'al awwal fi ta'limil ilmi wa takhsilihi. Jadi yang berperan dalam kebangkitan ilmiah, maka ada sisi para ulama, ada juga sisi penuntut ilmu, di mana mereka, ulama dan penuntut ilmu itu adalah yang menanggung beban awal, menanggung beban pertama, untuk kemudian mengajarkan ilmu dan juga untuk mendapatkan ilmu, untuk menghasilkan ilmu. Maka ini sisi yang pertama, yaitu sisi ulama dan juga kemudian sisi penuntut ilmu. Najidu tanafusal khulafa wal umara wal wuzara was salatin wa dhawil ghina wal yasar fil ilmi wa tasji'ihi wa da'mihi. Kemudian pada sisi yang lain ada sisi perhatian
bukan dari penuntut ilmu dan juga bukan dari para ulama, tapi dari sisi yang lain. Ada sisi kemudian misalkan di sini disebutkan tanafusul khulafa. Jadi ada mereka itu saling berlomba-lomba. Siapa yang berlomba-lomba? Yang berlomba-lomba adalah khulafa, para khalifah. Umara, para pemimpin, para pangeran, orang-orang penting. Wal wuzara, begitu juga para menteri, para wazir. Wassalatin, begitu juga sultan. Wadzawil ghina, orang-orang kaya. Wal yasar, begitu juga orang-orang yang diberi kemudahan dalam urusan dunia mereka. Mereka semua itu kemudian punya perhatian terhadap ilmu. Budaya ilmu kuat, mereka kemudian pengaruh ilmu itu melekat kuat dalam kehidupan mereka, sehingga meskipun mereka punya kedudukan, mereka itu punya perhatian besar terhadap ilmu. Sehingga mereka itu tasji, mendorong. Wada'am, dan juga kemudian mendukung. Bisa jadi dengan uang, bisa jadi dengan pengaruh, bisa jadi dengan kekuasaan, dan lain sebagainya, sesuai dengan posisi mereka dan sesuai dengan kapasitas yang mereka miliki. Sehingga keadaan yang seperti itu mendukung terciptanya suasana ilmiah yang kemudian menonjol pada masa tersebut. Karena itu, fabanaul maktabat wa daurul ilma wa ansha'ul madarisa wa awqafu 'alaihal awqaf. Sehingga kemudian orang-orang yang punya makanah ya, punya kedudukan di masyarakat tersebut dengan berbagai macam bentuknya tadi, ada khalifah, ada para menteri, ada para sultan, ada orang-orang kaya dan lain sebagainya, maka salah satu bentuk sumbangsi mereka, di antara mereka ada yang membangun maktabah, membangun perpustakaan. Kemudian ada di antara mereka yang membangun rumah-rumah belajar. Kemudian ada sebagian dari mereka yang kemudian membangun sekolah-sekolah. Kemudian juga mereka memberikan wakaf ya. Jadi diwakafkan. Uang mereka kemudian diwakafkan untuk ilmu tersebut ya, dengan berbagai macam bentuknya. Kemudian mu'alif melanjutkan, walaqad kana al-khulafa asbaq fi maidanil inaya bil maktabat wa ta'sisiha. Maka para khalifah itu mereka lebih awal punya perhatian dalam pendirian maktabah, dalam pendirian banyak perpustakaan. Jadi ada beberapa khalifah nanti yang menonjol di mana mereka kemudian memberikan perhatian dengan pembangunan perpustakaan. Wa min haula'il khulafa mu'tadid billah, muqtadi, warradhi, wan nasir, wal mustansir, wal musta'sim. Ada beberapa khalifah Abbasiyah pada periode yang kedua yang mereka itu kemudian mendirikan maktabah. Di antaranya mu'tadid billah, ada muqtadi, ada radhi, ada nasir, ada mustansir, ada musta'sim. Ada sekitar 6 khalifah di mana mereka dikenal mendirikan maktabah ya, dan pengaruhnya jelas ya dalam perkembangan ilmu pengetahuan, pengaruhnya jelas. Bal inna ba'dhu haula'il khulafa kanu ulama wa lahum mu'allafat. Penulis menyebutkan bahwa bahkan sebagian dari khalifah yang disebutkan tadi, mereka itu adalah ulama dan mereka punya beberapa tulisan, beberapa buku. Kalau tidak salah di antaranya yang disebutkan adalah Ar-Radhi ya. Khalifah Ar-Radhi, seorang sultan tapi juga kemudian seorang alim. Kemudian wala'alla asyhurul maktabat allati asasaha al-khulafa fil asr al-abbasi al-maktabah al-mustansiriyah. Barangkali perpustakaan yang paling terkenal yang didirikan oleh para khalifah pada periode Abbasiyah yang kedua adalah maktabah namanya Maktabah Mustansiriyah, perpustakaan Mustansiriyah. Allati awqafaha al-khalifah Mustansir rahimahullah ala madrasatin bunyat bi ismihi sanah 600 wahid wa salatin. Yang paling terkenal tadi kita sebutkan namanya Madrasah Mustansiriyah, di mana perpustakaan Mustansiriyah ini diwakafkan oleh Khalifah Mustansir. Karena itu maktabahnya disebut Mustansiriyah. Diwakafkan oleh Mustansir untuk perpustakaan yang juga dibangun dengan namanya. Berarti diwakafkan kepada sekolah yang juga dibangun atas namanya. Berarti sekolahnya namanya Mustansiriyah, perpustakaannya juga namanya Mustansiriyah. Di mana kemudian madrasah ini, sekolah ini dibangun tahun 631 Hijriah. Itu beberapa peran khalifah ya dalam
keilmuan pada masanya dengan ikut mendirikan maktabah. Selanjutnya, mu'allif melanjutkan, wa idza kana al-khulafa asbaku fi maidani ta'sisil maktabat, falaqad kana al-ulama wa dzawul ghina wal yasar asbaku ila bina'il madaris. Mu'allif melanjutkan, jika sebelumnya disebutkan bahwa para khalifah itu lebih dulu punya perhatian untuk mendirikan maktabah, maka pada sisi yang lain ada para ulama. Ada para ulama, ada orang kaya, ada orang yang diberi kemudahan dalam dunianya, mereka kemudian lebih awal dalam perhatian kepada apa? Kepada bina'il madaris. Perhatian kepada pembangunan sekolah-sekolah. Tadi para khalifah kemudian yang ditekankan perhatian terhadap pembangunan maktabah. Di sini ditekankan pembangunan sekolah-sekolah. Wa min aqdami tilkal madaris madrasah Abi Ali Al-Husaini tufiya sana 393 bi Khurasan. Di antara sekolah yang paling awal yang didirikan adalah madrasahnya Abu Ali Al-Husaini di Khurasan, di mana Abu Ali Al-Husaini wafat tahun 393 Hijriah. Baik. Kemudian wa kana ta'limil hadits wa kana biha nahwa alf talibin. Jadi sekolah ini, madrasah Abu Ali Al-Husaini ini untuk mengajarkan hadis. Jadi fokus untuk mengajarkan hadis. Di mana kemudian santrinya, siswanya itu sekitar 1000 santri. Jauh, banyak ya? Banyak. Kemudian wa madrasatu Ibnu Furaq tu fi sana 406 fi Naisabur. Begitu juga termasuk sekolah-sekolah awal yang berdiri pada masa itu adalah madrasahnya Ibnu Furaq. Di mana madrasahnya Ibnu Furaq ini berdirinya di Naisabur. Wa kana laha atharun barizun fi nasril ilmi wal ahdi bi aidi tullabihi. Di mana kemudian sekolah ini punya pengaruh yang nampak, punya pengaruh besar ya untuk menyebarkan ilmu agar kemudian ilmu diambil oleh penuntut ilmu di sekolah-sekolah ini ya. Sehingga itu gambaran bagaimana perannya para khalifah dengan mendirikan maktabah, perpustakaan, begitu juga perannya mungkin ulama, mungkin juga orang kaya dengan pendirian sekolah-sekolah. Kemudian mu'allif melanjutkan, "Tsumma unyal khulafa wal wuzara wa ghairihim bi bina'il madaris wa nashriha." Kemudian para khulafa, begitu juga para wuzara, begitu juga yang lain, mereka juga nanti sama-sama berperan untuk mendirikan sekolah-sekolah. Berperan juga untuk kemudian mendirikan lebih banyak lagi sekolah-sekolah di tempat yang lebih banyak lagi. Wala'alla min abrazi madaris khulafa'il madrasah al-mustansiriyah sana 631. Kemudian dengan banyaknya madrasah-madrasah tersebut, ada beberapa madrasah yang kemudian menonjol. Salah satunya adalah madrasah mustansiriyah. Tadi sudah kita sitir ya, sudah kita sebutkan, di mana kemudian madrasah ini didirikan tahun 631 Hijriah. Keterangan sedikit tentang madrasah ini, haitsu awqafa 'alaiha al-khalifah mustansir awqafan 'aziman. Di mana Khalifah Mustansir memberikan wakaf untuk sekolah ini dengan wakaf yang besar demi kelangsungan sekolah ini. Wa ja'ala fiha durusan fil Qur'an wa ju'ila fiha durusan fil Qur'an wal hadits wal fiqh wal faraid wat tib war riyadhah. Di mana kemudian di sekolah ini diajarkan Al-Qur'an, diajarkan hadis, diajarkan fikih, diajarkan faraid. Faraid berarti ilmu waris. Begitu juga tib, kedokteran, ya, warriyadhiyat dan juga dan juga kemudian olahraga. Kemudian kama ansha'al wazir as-Saljuki nizamul muluk adadan kabiran minal madaris urifat bi ismil madrasah an-nizamiyah nisbatan ilaihi. Wa kana min aktsaril wuzara inayatan bil ilmi wa nasrihi. Jadi salah satu dari madrasah lain yang menonjol, itu adalah madrasahnya salah satu menteri Saljuk namanya Nizamul Muluk. Di mana Nizamul Muluk ini kemudian mendirikan banyak sekolah yang kemudian nanti namanya itu adalah Madrasah Nizamiyah. Sangat terkenal nanti ya. Di mana kemudian kenapa disebut Nizamiyah? Dinisbatkan kepada dia Nizamul Muluk. Sehingga kemudian dia bisa dianggap menteri yang paling banyak perhatiannya untuk ilmu dan juga kemudian untuk menyebarkan ilmu. Salah satu dari madrasah nizamiyah yang terkenal nanti yang di mana di situ ada Imam Ghazali rahimahullah. Imam Ghazali masyhur ya, sangat masyhur sekali. Maka Imam Ghazali juga salah satu pengajar di madrasah nizamiyah.
tapi saya belum tahu di kota apa Madrasah Nizamiyah yang beliau Imam Ghazali mengajar di madrasah tersebut. Saya belum tahu kotanya kota apa. Kemudian mu'allif melanjutkan, wa kanatil madaris an-nizamiyah wasi'atal intishar. Jadi madrasah nizamiyah ini bukan hanya di satu kota, tapi di banyak kota. Di antaranya adalah di Baghdad. Di antaranya adalah di Naisabur, di Turki sekarang. Di antaranya adalah di Marwu berarti di Turkmenistan sekarang. Di antaranya adalah di Herat kalau nggak salah sekarang di Afghanistan sekarang. Wa Balakh sama di Afghanistan sekarang. Wal Mausil sama. Mausil di Irak ya. Wal Basra begitu juga di Basra. Ada. Basra berarti di Irak ya. Wa ghairiha dan juga di tempat-tempat lain. Sehingga banyak madrasah dengan namanya madrasah nizamiyah. Wa qad awqafa 'alaiha nizamul muluk al-awqaf wa zawwadaha bil maktabat al-qayyimah. Jadi nizamul muluk kemudian memberikan wakaf yang besar. Dan kemudian membekali madrasah-madrasah ini dengan perpustakaan-perpustakaan yang bernilai. Hal itu kemudian menjadikan madrasah-madrasah ini semakin unggul ya. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, mu'allif melanjutkan, wa fi dhilli hadhihi an-nahdhu al-ilmiyah labudda ay yakuna al-islam fi majalatil hadarah kabiran. Jadi kebangkitan ilmiah ini dengan banyaknya sekolah, dengan banyaknya pelajaran yang diajarkan di sekolah, maka sumbangsihnya dalam peradaban itu besar dan itu yang terjadi. Fakana bina'ul mustashfayat li mu'alajatil mardha wa ta'limit tib fi arja'iha. Sehingga salah satu sisi yang menonjol pada periode yang kedua dari Daulah Abbasiyah di antaranya adalah dibangunnya banyak rumah sakit. Rumah sakit untuk kemudian mengobati orang sakit. Dan juga rumah sakit fungsinya untuk mengajarkan kedokteran. Jadi fungsinya bukan hanya untuk menangani orang sakit, tetapi juga kemudian untuk mengajari kedokteran di seluruh penjuru negeri. Wala'alla min asyhuri hadhil mustashfayat Bimaristan al-Azudi. Di antara rumah sakit yang paling masyhur adalah Bimaristan al-Azudi. Apa itu Bimaristan? Bimaristan itu kalau bahasa kita ya rumah sakit. Kalau tidak salah ini dari bahasa Persia. Bimar dan juga istan. Istan itu tempat. Bimar, femar ya kalau nggak salah. Itu dari bahasa Persia ya. Kemudian masuk ke dalam bahasa Arab. Masuk dan juga kemudian disebut Bimaristan. Disebut di sini Bimaristan al-Azudi karena yang mendirikan, yang menginisiasi madrasah ini adalah Azdu ad-Daulah. Sehingga disebutkan kepada dia al-Azudi. Fi Baghdad. Dan ini di Baghdad. Didirikannya di Baghdad. Kama bunyatil khanat al-fanadik al-katsira li iwa'il musafirin wa ghairu dzalika mimma la yattasi'ul majalu li dzikrihi. Salah satu bukti kemajuan pada masa itu adalah dibangunnya banyak khanat. Apa itu khanat? Hotel. Hotel. Di mana hotel itu kemudian untuk menjamu para musafir. Sistemnya pada masa itu adalah hotel itu gratis. Hotel itu dikelola oleh negara, di mana kemudian selama 3 hari mereka gratis. Di mana hotel itu kemudian punya 2 tempat. Satu tempat untuk manusianya, satu lagi tempat untuk hewan tunggangannya. Selama 3 hari gratis. Sehingga kalau kita mau bercanda ya, mau gurau, kan zaman sekarang dengan banyaknya aplikasi ya di internet, kan mudah ya, kita nyari hotel itu kan jauh lebih mudah ya. Jadi kalau misalkan sistemnya seperti zaman Daulah Abbasiyah, hotel itu gratis, mungkin aplikasi itu nggak ada yang laku mungkin ya. Karena pada masa itu kemudian hotel itu gratis dari pemerintah selama 3 hari ya. Karena Islam kemudian memerintahkan untuk menjamu tamu, untuk menerima tamu itu kan sampai 3 hari ya. Sehingga seperti itu. Kemudian mu'allif melanjutkan, wala yafutuna al-qaul anna dha'fa alladhi intaba ad-dawlatil abbasiyah lam yu'athir ala indifa'il ummah nahwal ilmi wat ta'lim wan numuwi al-hadari. Tidak lupa kemudian penulis harus menyebutkan bahwa betul Daulah Abbasiyah pada periode yang kedua ini melemah. Secara kekuatan politik Abbasiyah ini melemah. Tapi kelemahan dari segi politik ternyata tidak berpengaruh pada kecenderungan umat
mengarah kepada ilmu. Negaranya betul melemah, secara politik melemah. Tetapi kemudian umat, budayanya ilmu pada mereka itu terjaga. Sehingga umat kemudian banyak yang cenderung kepada ilmu, cenderung untuk kemudian belajar. Dan kemudian dengan hal tersebut membawa kemajuan peradaban. Itu yang terjadi. Dzalika anna wujuda iddata hawadil islamiyah ila janibi hadiratil khilafatil abbasiyah adda ila wujudin tanafusin qawiyyin bainaha fi da'mil ilmi wal ulama wa bina'il madaris wal maktabat wa ghairu dzalika min anmatin numuwi al ilmi wal hadari. Jadi penulis ingin mengatakan bahwa salah satu sebab kenapa kemudian meskipun secara politik Daulah Abbasiyah melemah, tetapi kemudian kecenderungan umat untuk belajar, untuk kemudian tertarik kepada ilmu itu tidak goyah. Salah satu sebabnya adanya banyak kota-kota besar Islam pada masa itu. Di mana kota-kota besar Islam itu kemudian menjadi salah satu dari pusat keilmuan. Pusat keilmuan. Di mana pusat keilmuan itu bukan hanya ada di ibu kota negara di Baghdad atau misalkan di kota lain jika ibu kotanya kemudian pindah ya, karena kan Daulah Abbasiyah ibu kotanya tidak hanya di Baghdad saja ya, pernah misalkan di beberapa kota yang lain ya, sebagaimana sebagiannya sudah kita bahas. Jadi kota-kota yang ada mereka itu kemudian punya peran. Kota-kota besar yang ada, mereka punya peran sebagai pusat keilmuan. Di samping ibu kota negara juga jelas menjadi salah satu juga pusat keilmuan pada masanya. Penulis juga kemudian memberikan titik tekan bahwa adanya kota-kota besar selain dari ibu kota negara itu memicu adanya tanafus, adanya saling berlomba-lomba. Saling berlomba-lomba. Saling mengungguli satu sama lain dalam kebaikan ya, dalam kebaikan. Di mana kemudian berlomba-lombanya ini, tanafusnya ini qawi. Saling berlomba-lombanya ini kuat. Saling berlomba-lomba untuk da'mul ilmi, untuk kemudian mendukung ilmu. Kota ini punya peran besar untuk mendukung ilmu. Kota lain lagi punya peran untuk mendukung ilmu. Kota yang lain lagi punya peran untuk mendukung ilmu. Sehingga banyak dan mereka saling berlomba-lomba satu sama lain dalam hal ini. Dalam mendukung ilmu, begitu juga dalam mendukung ulama. Begitu juga kemudian bina'il madaris wal maktabat, membangun sekolah-sekolah. Begitu juga kemudian membangun maktabah-maktabah dan yang lainnya. Dari bentuk-bentuk kemajuan ilmiah dan juga kemajuan peradaban pada masa itu. Sehingga singkat kata, Daulah Abbasiyah pada masa itu maju ya dengan keilmuan yang ada pada masa tersebut. Baik. Karena itu kemajuan itu salah satunya didukung dengan tadi ya, perhatian begitu banyak pihak, perhatiannya tholabul ilmi, perhatiannya para ulama, perhatiannya para penguasa, perhatiannya orang kaya, sehingga kemudian mereka saling berlomba-lomba. Kota-kota besar itu kemudian juga ikut berpengaruh ya, adanya kota-kota besar ikut berpengaruh menjadi pusat pengetahuan, sehingga mereka saling berlomba-lomba satu sama lain. Itu semua kemudian memberikan pengaruh bagi kemajuan peradaban pada masa itu. Wallahu a'lam bishawab. Karena itu dalam buku ini misalkan disebutkan ada beberapa kota di mana kota-kota itu menjadi pusat-pusat keilmuan pada masanya. Di sini nanti disebutkan ada kota Tirmidz ya, tempatnya Imam Tirmidzi rahimahullah. Tirmidz ini hari ini kalau tidak salah masuk Turkmenistan ya. Turkmenistan barangkali sebagian dari kita barangkali belum pernah mendengar barangkali ya. Saking memang bukan satu negara yang terkenal ya. Tapi pada masanya pernah menjadi salah satu pusat keilmuan. Begitu juga nanti ada kota Balkh, ini kalau nggak salah posisinya di Afghanistan. Ada kota Herat, ini kalau nggak salah juga di Afghanistan. Ada kota Naisabur, ini di Iran sekarang kalau nggak salah. Kemudian ada kota Merv sekarang di Turkmenistan juga. Banyak di antara kita mungkin masih asing ya dengan kota-kota ini. Tapi yang ingin kita tekankan bahwa beberapa kota
pada masanya menjadi pusat keilmuan. Tapi pada masa modern ini kemudian turun, tidak seperti sebelumnya. Di mana kemudian semakin terpuruk, semakin jauh ya. Dan hal itu kemudian terjadi ketika mereka semakin jauh dari agamanya. Allah taala alam bisawab. Itu tentang kemajuan ilmi, kebangkitan ilmiah dan juga peradaban. Sekarang kita masuk pada karakteristik yang keempat dari periode yang kedua, dan ini yang terakhir. Dan ini insya Allah juga akan menutup pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Kita akan membahas sekarang karakteristik yang keempat dari periode kedua Daulah Abbasiyah adalah al-inghimas fit taraf. Tenggelam dalam kemewahan. Tenggelam dalam kemewahan. Tenggelam dalam kemewahan maksudnya bahwa Daulah Abbasiyah pada masa itu secara ekonomi kuat. Secara ekonomi mereka maju. Ketika mereka kuat, ketika mereka maju, otomatis hidupnya makmur. Ketika hidupnya makmur, maka nanti ada dua peluang. Antara mereka kemudian memanfaatkan kekuatan ekonomi itu untuk ilmu, atau bisa jadi kemudian kebalikannya, bukan untuk ilmu, mungkin main-main dan lain sebagainya. Sehingga kembali ke orangnya masing-masing ya. Dan kemajuan itu berpengaruh dengan adanya hal ini ya. Karena kemakmuran ya sisi positifnya akan membawa kepada kebaikan yang banyak. Tetapi kemudian ada sebagian orang terlena, jelas ya, pasti ada hal-hal seperti itu, pasti tidak bisa dielakkan ya. Kita baca mu'alif mengatakan natijatan lil izdihar al-hadari. Hasil dari kemajuan peradaban, bada'a katsirun minan nas yanghamisuna fi anwa'in minal maladzat. Jadi kemajuan peradaban ini menjadikan sebagian orang itu mulai tenggelam dalam berbagai macam kenikmatan duniawi. Jadi mereka mulai senang main-main. Jadi mereka mulai senang ya ini melampiaskan, menikmati kenikmatan duniawi ya. Bahkan mungkin berlebihan ya dalam hal tersebut. Wa ya'buna min sunufis syahawat, dan mereka kemudian perhatian min sunufis syahawat, perhatian, dan mereka melakukan berbagai jenis dari syahwat, hatta istamra'ur rukun ila dunya, sampai mereka kemudian cenderung kepada dunia. Jadi tidak sedikit orang yang kemudian seperti itu. Ketika kemakmuran dicapai, tidak sedikit orang kemudian mulai cenderung kepada dunia. Mulai kemudian mengikuti syahwat mereka, karena dunia terbuka bagi mereka. Sehingga sebagian orang kemudian cenderung kepada dunia, dan mereka kemudian ingin menikmati dunia tersebut. Wa dha'ufa imanuhum. Lalu kemudian juga di sisi lain konsekuensinya imannya melemah dengan kecenderungan mereka kepada dunia. Wa kana hadza nadhiru su'in, dan ini peringatan yang buruk. Ketika muncul semakin banyak orang yang cenderung kepada dunia dan tidak memanfaatkan kemakmuran sebagai modal untuk fokus kepada ilmu, maka ini nadhiru su'in. Ini peringatan yang buruk. Ini harus hati-hati. Ini waspada ya. Walam takunil ummatu kulluha kadzalik. Betul, tidak semua umat seperti itu. Tetapi memang ya cukup banyak orang yang kemudian cenderung kepada dunia, cukup banyak. Apalagi zaman hari ini semakin banyak lagi kan. Taib. Bal kanat fi sawadiha al-a'zam ala janibin minas shalah wal istiqamah. Tidak semua umat kemudian cenderung tenggelam kepada duniawi seperti ini. Bahkan mayoritas umat Islam sebenarnya ala janibin minas shalah wal istiqamah. Mereka berada dalam kesolehannya, mereka berada dalam keistiqomahannya dalam agama. Mayoritas seperti itu. Tetapi ya semakin banyak orang yang cenderung kepada kenikmatan duniawi pada periode yang kedua dari Daulah Abbasiyah ini, hasil dari kemakmuran tersebut ya. Sehingga tergantung bagaimana sikap dari orang tersebut menyikapi kemakmuran itu. Apakah memanfaatkannya untuk ilmiah, ataukah kemudian malah terpedaya, akhirnya kemudian fokus dengan urusan duniawi.
Kemudian walakin khina ghalabal mutrafun ala qiyadatiha wajabana salihuna anil islah haqqa fihim qaulullah subhanahu wa ta'ala. Tetapi meskipun kemudian masih banyak orang dari umat Islam yang masih istiqomah dalam agamanya, masih istiqomah dalam kesolihannya, tetapi ketika kemudian orang-orang yang hidup mewah ini, ketika orang-orang yang hidup mewah kemudian berkuasa, ketika orang-orang yang biasa hidup mewah ini kemudian menjadi pemimpin, lalu kemudian orang-orang yang soleh itu pengecut untuk berusaha memperbaiki, pengecut untuk berusaha melakukan perbaikan, pengecut untuk kemudian mengingatkan, maka layak bagi mereka untuk mendapatkan peringatan. Peringatan itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqa 'alaihal qaulu fadammarnaha tadmira." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idza aradna an nuhlika qaryatan." Jika kami menginginkan untuk kemudian nuhlika qaryatan, untuk menghancurkan suatu desa. Apakah yang dihancurkan suatu desa? Bukan hanya desa, bisa jadi kota. Apakah hanya kota dan desa? Enggak. Bisa jadi kemudian negara. Apakah hanya negara? Enggak. Bisa jadi juga peradaban. Jadi peradaban oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk salah satu sunnatullahnya adalah jika kemudian peradaban itu akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amarna mutrafiha. Ketika kemudian kami memerintahkan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang mutraf, orang-orang yang hidupnya mewah. Fafasaku fiha, lalu kemudian mereka, orang-orang yang mewah tersebut, fafasaku fiha, mereka kemudian menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka disuruh taat, nggak mau taat, disuruh kemudian untuk tunduk, mereka nggak mau tunduk, lalu kemudian mereka malah cenderung kepada kehidupan duniawi, maka ini tanda yang buruk. Maka ini akan menjadi penyebab kehancuran. Akan menjadi penyebab kehancuran ketika mereka menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu fahaqqa 'alaihal qaul. Mereka kemudian layak mendapatkan qaul. Qaul di sini adalah azab. Mereka layak kemudian untuk mendapatkan azab. Dan azabnya salah satunya adalah hancurnya peradaban dari Daulah Abbasiyah, hancurnya negara Abbasiyah ini tadi. Itu salah satu hukumannya. Dan itu kembali kepada sunnatullah, karena sebagian dari mereka kemudian menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian resikonya ya Allah Subhanahu wa taala kemudian ketika sunnatullah itu berjalan di mana mereka menyelisih perintah Allah, ada konsekuensi. Ada resiko ya. Salah satu kemudian yang terjadi adalah kemudian runtuhnya Daulah Abbasiyah. Karena itu fahaqqa 'alaihal qaul, mereka layak mendapatkan qaul, fadammarnaha tadmira. Lalu kemudian kami hancurkan sehancur-hancurnya. Dan kita tahu kemudian Daulah Abbasiyah runtuh ya. Dan itu salah satunya karena kekurangan yang ada pada mereka sendiri. Karena kesalahan yang ada pada mereka sendiri. Sehingga yang harus kita perhatikan juga di sisi lain bahwa kita harus memperhatikan sunnatullah. Salah satu dari sunnatullah itu misalkan wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Kebaikan seberat apapun akan dibalas, keburukan seberat apapun juga dibalas. Begitu juga salah satu sunnatullahnya di sini, kalau kemudian biar tidak peradaban itu akan hancur kalau kemudian orang-orang yang hidupnya mewah itu berkuasa dan mereka kemudian semakin kuat. Mereka menyelisih perintah Allah, maka kemudian berpengaruh kepada peradaban tersebut dan peradaban tersebut akan hancur. Berarti jika peradaban itu ingin langgeng, ingin bertahan, maka jangan sampai kemudian kemakmuran itu menjadikan mereka hidup mewah. Kaya silahkan, kaya tidak dilarang. Yang dilarang adalah kemudian menyelisih perintah Allah. Karena masing-masing orang punya rezeki yang berbeda dan tidak akan tertukar rezeki tersebut. Baik. Kemudian sehingga orang kaya tidak dilarang, tetapi jangan hidup mewah. Kaya tidak dilarang. Sehingga kemudian kaya bisa mengantarkan orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya juga kekayaan bisa mengantarkan kepada neraka. Tergantung bagaimana orang memanfaatkan kekayaan tersebut.
kita akhiri pertemuan kita untuk kali ini. Nanti kita akan membahas tentang karakteristik yang kelima dari periode yang kedua dari Daulah Abbasiyah. Kita akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.